Pada suatu hari yang cerah, walaupun sama sekali tidak terlihat matahari, karena tim FLS2N film pendek dokumenter SMKN1 Subang sedang berada di dalam studio. Dengan sukacita, mereka membuat konsep dan mengetik statement film dokumenter yang akan mereka buat. Namun tiba-tiba, Akbar yang baru menyadari suatu hal itu pun langsung memberitahu kepada teman-temannya. Ternyata film yang bakalan kita buat itu temanya nggak sesuai sama apa yang ada di Juknis. Lalu, yang lain pun tercengang. Hah? Dengan kecewa, Lastri pun bertanya. Emang apa temanya? Temanya memuliakan kearifan lokal menembus dunia. Mereka pun sangat terpukul oleh kabar itu. Namun tak lama setelahnya, ada Romi yang datang terlambat dan belum sempat menghafalkan dialog film ini. Dengan wajah yang lemas dan penguasaan bahasa Inggris seadanya, Firman pun bertanya kepada Romi, "Where have you been?" Dengan penuh semangat dan bahasa Sundanya, Romi pun bercerita dari mana saja dia tadi. Hampura karek datang euy. Tadi orang teh museum heula. Akbar, wah aya non wae di ditu Mi. Yeuh nya tadi teh di ditu teh sejarah bla 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 bla. Tak berselang lama, Iqbal dan yang lainnya pun mendapatkan ide dari apa yang Romi ceritakan tadi. Nah, bisa tuh. Melihat reaksi teman-temannya, lantas Romi langsung kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena terik matahari yang panas dan durasi film yang tidak bisa lama, Romi pun langsung mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam museum. Kearifan lokal berkaitan erat dengan adanya budaya, dan budaya terlahir dari adanya sejarah. Museum Wisma Karya Subang, salah satu ikon yang menjadi saksi bisu tumbuhnya kota ini. Seorang penjajah sekaligus saudagar kopi bernama Hofland melakukan penjajahan dengan cara memperluas kekuasaan. Dalam upaya untuk membuat dirinya menjadi eksklusif di tanah jajahannya, Hofland bersama ke-8 Demang mendirikan gedung yang diberi nama Societe, yang artinya kelompok masyarakat eksklusif. Merupakan gedung tempat hiburan atau tempat kumpul para penjabat perkebunan PNT Land, hingga direnovasi oleh Mrs. W.H. Daukes pada tanggal 14 Januari 1929. Gedung ini pun terus mengalami perubahan arsitektur dan fungsinya. Salah satunya juga pada tahun 1945 sampai 1947, gedung ini dijadikan sebagai markas pasukan Kratibo, yaitu Karawang Timur, Bandung Utara, menjelang agresi militer 1. Dan saat ini, gedung Wisma Karya yang dahulunya bernama Societe pun berfungsi sebagai Museum Kota Subang, dengan posisi yang strategis, yaitu terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution nomor 2, Karanganyar, Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di dalam museum ini, tersusun rapih banyak benda peninggalan dengan nilai budaya dan sejarah yang menunjukkan tumbuhnya Kabupaten Subang dalam berbagai aspek. Dari mulai peninggalan prasejarah, peninggalan kerajaan, peninggalan keagamaan, masa perjuangan dan kemerdekaan, hingga mahakarya era saat ini yang terpajang di Wisma Karya. Salah satunya adalah golok terpanjang di dunia. Di sepanjang lorong museum ini juga banyak terpampang catatan sejarah yang memuat berbagai peristiwa penting di Kabupaten Subang. Juga tak lepas dengan beberapa foto dan lukisannya. Bahkan juga miniatur yang menggambarkan terjadinya suatu hari bersejarah itu. Namun sayangnya, sampai film ini dibuat,
ternyata masih ada banyak masyarakat Subang, terutama kaum muda Subang yang belum mengenal jauh tentang bangunan bersejarah ini. Maka dari itu... Gimana nih? Upload gak? Gas!